Shalom kekasih Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap kita semua dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Para pendengar renungan melekat dalam Tuhan, tentunya kita ingin menjadi umat yang tetap setia sampai akhir agar kita beroleh keselamatan. Untuk itu, mari dengarkan renungan ini sampai akhir. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang indah pada hari ini, di mana kami kembali dapat mendengarkan kebenaran firman-Mu melalui renungan ini. Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu agar firman yang disampaikan mengisi hati pikiran kami untuk menjadi lebih dewasa di dalam Engkau dan mengerti siapa Yesus yang kami sembah dan kami imani di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema kemanusiaannya untuk menyelamatkan. Firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius 2 ayat 5, demikian firman-Nya. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi perantara anak Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Kekasih Kristus, renungan hari ini ingin membahas tentang kemanusiaan Yesus untuk menyelamatkan manusia. Sebelum kita mengulas akan hal ini, manusia dalam menjalani hidup di dunia ini banyak sekali hal-hal yang dibutuhkan dalam hidupnya. Dari semua yang dibutuhkan, biasanya sekitar kebutuhan jasmani atau kebutuhan yang menyangkut dengan kehidupan daging. Mulai dari makanan, pakaian, tempat tinggal, pekerjaan, kesejahteraan, dan dalam mengaktualisasi atau memperbaharui diri. Kekasih, bila kita perhatikan dari semua kebutuhan manusia di dunia setelah Adam jatuh dalam dosa, sesungguhnya kebutuhan yang paling utama dalam hidup manusia adalah keselamatan. Entah itu kehidupan di dunia maupun kehidupan yang akan datang. Banyak orang hanya memperhatikan keselamatan tubuhnya atau fisik, yaitu dengan menjaga kebutuhan fisik. Namun, keselamatan yang paling utama yaitu secara rohani dalam mencapai hidup kekal, sebagaimana yang Tuhan kehendaki seringkali diabaikan. Padahal, setelah peristiwa kejatuhan Adam dalam dosa, keselamatan melalui Yesus Kristus telah dinubuatkan oleh Bapa, dan terkadang keselamatan rohani dalam Yesus Kristus tidak menjadi fokus yang penting. Sehubungan dengan keselamatan dalam Alkitab di Perjanjian Lama memberikan pengertian secara umum dan secara khusus. Pengertian keselamatan secara umum adalah bebas dari perbudakan di Mesir dan Allah membebaskan bangsa Israel secara fisik. Hal ini tertulis dalam Keluaran 14 ayat 13, ayat 30, pasal 15 ayat 2. Keselamatan dari penindasan secara fisik dan Tuhan membebaskan tercatat dalam Hakim-Hakim 3 ayat 31. Keselamatan dari kesesakan dan pergumulan hidup, Mazmur 34 ayat 7. Keselamatan dari tangan musuh, Mazmur 106 ayat 10. Dan keselamatan dari pembuangan di Babel, Yesaya 46 ayat 13, pasal 52 ayat 10 sampai dengan 11. Kekasih, manusia ingin mengalami kelepasan dari penindasan, pergumulan hidup, dan menerima hal-hal yang baik di bumi tentang kebutuhan hidup. Dan itu Tuhan berikan kepada semua manusia. Itu dapat dinamakan keselamatan umum. Tentunya kita ingin dan berharap agar dapat diluputkan atau terlepas dari tekanan kebutuhan jasmani. Tetapi, apakah hal ini akan terjadi dan mengalami keselamatan semua itu dan Tuhan meluputkan atau membebaskan, bahkan kita ada dalam pemeliharaannya atau tidak? Hal ini tergantung pada pengenalan kita akan Tuhan yang benar. Pertanyaannya, bagaimana tindakan iman dari bangsa Israel setelah mereka keluar dari Mesir, di mana Tuhan ingin memberikan keselamatan secara umum, yaitu kebutuhan jasmani dan terhindar dari kerusakan moral? Angkatan pertama dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir mengalami kematian semuanya karena mereka bersungut-sungut, dan yang selamat adalah Yosua, Kaleb, dan angkatan berikutnya yang boleh masuk ke tanah Kanaan karena mereka tidak memiliki respon iman dan ketaatan pada Tuhan. Bangsa Israel semasa Yosua memang mereka mengalami perubahan dalam kehidupan, di mana mereka bukan lagi menjadi bangsa budak, tetapi moral mereka masih belum mengalami perubahan, yaitu dengan berzina rohani. Mereka menyembah berhala-berhala. Mereka berkompromi dengan bangsa-bangsa yang fasik atau jahat dan meninggalkan ibadah kepada Allah yang sejati.
Jadi, kehidupan bangsa Israel yang sudah dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, tetapi hidup mereka bersinar rohani dengan menyembah berhala. Apakah kita sebagai umat tebusan mengalami hal yang demikian? Memang Tuhan sudah membebaskan kita dari perbudakan dosa, tetapi hendaknya kita jangan mengikuti pola hidup yang dilakukan oleh bangsa Israel yang tidak memiliki kualitas hidup dan tidak mengutamakan Tuhan, bahkan tidak memahami arti kemanusiaan Yesus yang telah menjadi manusia, bahkan telah menyelamatkan hidup kita. Kekasih Kristus, keselamatan yang terdapat dalam perjanjian lama menunjukkan sikap iman, yaitu ketaatan dan memprioritaskan Tuhan. Keselamatan dalam perjanjian lama menyatakan akan standar kesucian Tuhan yang tertera dalam Taurat dan memberikan kesadaran manusia akan dirinya sebagai orang berdosa, tetapi tidak dapat memberi solusi untuk menyelesaikan dosa dan akibat dosa yang mendatangkan maut. Sesungguhnya Bapa Surgawi saat manusia jatuh dalam dosa telah memberikan solusi sebagaimana tertulis dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ayat ini berbicara tentang keselamatan, dan ini merupakan peperangan zaman sampai kelahiran Kristus dan menggenapi keselamatan tersebut di kayu salib. Jadi kehadiran Kristus atau kemanusiaan Yesus bukan hal yang mendadak, tetapi sudah dinubuatkan dari awal. Kekasih Kristus, apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus adalah untuk menyelamatkan kita, dan itu sudah dinubuatkan sedari manusia jatuh dalam dosa. Hal yang penting untuk diingat oleh kita adalah bahwa kemanusiaan Yesus adalah untuk menyelamatkan kita. Kekasih, Yesus mati sebagai anak domba Allah karena dosa-dosa kita. Itulah sebabnya kita menyebutnya sebagai juru selamat. Kini kita akan belajar lebih dalam tentang Yesus sebagai juru selamat. Keselamatan itu dikerjakannya dengan cuma-cuma bagi semua orang yang bertobat dari dosa-dosa mereka dan yang percaya kepadanya. Perlu untuk dipahami dan diingat oleh kekasih bahwa dosa merupakan sesuatu yang membawa maut dalam Matius 25 ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Untuk lebih memahami lagi, baca juga Lukas 16 ayat 19 sampai 31, Wahyu 20 ayat 11 sampai dengan 15. Dalam ayat-ayat ini kita dapat belajar bahwa di sana ada satu tempat hukuman yang mengerikan untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang menolak jalan Tuhan. Hukuman kekal bagi orang berdosa. Yesus menjelma menjadi manusia atau kemanusiaan Yesus yang mati di atas kayu salib dan menderita menggantikan posisi kita sebagai orang berdosa, sehingga kita tidak harus menanggung penghukuman dosa-dosa kita. Kita memahami bahwa Yesus menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Jadi, kemanusiaan Yesus untuk menyelamatkan kita agar kita tidak menerima hukuman kekal, yaitu api neraka yang kekal. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan, layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami, bahwa Engkau menjelma menjadi manusia hanya untuk menyelamatkan kami, Tuhan. Kami manusia yang berdosa, seharusnya kami menanggung hukuman dan perbudakan dosa tidak lepas dari kehidupan kami. Kami bersyukur buat penjelmaanmu menjadi manusia, di mana kemanusiaanmu adalah menyelamatkan kehidupan kami, sehingga kami terbebas dari hukuman kekal, yaitu api neraka yang kekal itu. Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu, Tuhan. Maka dari itu, Tuhan, pimpin hati dan pikiran kami untuk senantiasa memiliki iman yang kokoh di dalam Engkau, karena Engkau sudah menyelamatkan kehidupan kami, sudah membebaskan kami dari hukuman kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi, mampukan kami dan kuatkan kami untuk tetap beriman di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kekasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita
terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.